Kau usik, kuambil suamimu. Terima kasih atas bantuannya dan sesuai perjanjian bayarannya telah saya kirimkan kepada Anda. Tutur seorang wanita seraya menuruni anak tangga. Dia benar-benar bahagia mendapati kabar bahwasanya seluruh pekerjaan yang diberikan kepada seseorang telah selesai dilaksanakan. Itu artinya dia menang dan setelah ini akan melihat seorang gadis yang bersedih karena gagal mendapatkan beasiswa untuk kuliah di sebuah universitas ternama di kota tersebut. Bagaimana Ranti? Kamu lihat kan, jangan pernah sekalipun melawan Yura. Inilah salah satu ganjarannya. Kamu tidak lulus karena uang yang berbicara. Tutur Yura tak memutuskan tatapannya dari ponsel setelah mengirimkan bukti transfer atas pembayaran untuk seseorang yang telah meloloskan keinginannya. Jadi Anda yang telah membuat saya tidak lulus tes itu. Sergah seorang gadis seraya mendekati Yura. Seketika tubuh wanita itu menegang di hadang Ranti gadis yang telah dia hancurkan harapannya agar bisa kuliah mengandalkan beasiswa. Bukan saya. Tepatnya seseorang yang telah saya bayar untuk menggagalkan seluruh impianmu. Kenapa? Karena saya paling tidak suka ada seorang anak yang besar kepala menganggap dirinya pintar dan yakin bisa mendapatkan beasiswa dengan kemampuannya sendiri. Menolak hutang budi apalagi materi. Namun saya ingin anak itu berlutut dan bersimpu di hadapan saya memohon agar meminjamkan uang lagi untuk biaya kuliahnya. Bukan dengan jalur beasiswa yang akan membuatnya semakin angkuh dan mendongakkan kepala ketika berpapasan dengan saya di rumah ini. Yura menekankan setiap kata yang terucap dari bibirnya. Dialah seorang majikan yang selalu saja merasa sang suami begitu perhatian kepada Ranti, gadis yang kini menatap tajam kepadanya. Yura baru 3 tahun menyandang status sebagai istri sah dari Saka Atmaja. Seorang konglomerat dengan kekayaan yang begitu berlimpah karena bisnis hotel yang dia geluti. Menikahi karyawannya sendiri karena menganggap Yura itu adalah gadis yang sangat sederhana, namun tanpa sepengetahuan Saka, Yura memporak-porandakan isi rumahnya dengan mengandalkan label sebagai istrinya di rumah tersebut. Saka dulunya tinggal bertiga bersama asisten rumah tangganya yang memiliki 2 orang anak gadis bernama Ranti dan Indri. Indri berkuliah pula di luar kota, jarang pulang ke rumah karena dia mengambil pekerjaan sampingan untuk meringankan beban sang ibu. Kini giliran Ranti yang telah tamat SMK ingin melanjutkan kuliah dengan mengambil jalur beasiswa. Namun itu semua digagalkan Yura, agar ibunya Ranti meminjam uang kembali padanya sama seperti saat mendaftarkan Indri ke universitas. Bukan tanpa alasan Yura tidak menyukai sosok Ranti yang dianggapnya sebagai anak pembangkang. Ranti juga terang-terangan memarahinya ketika mengajak teman-temannya untuk minum-minum di rumah tersebut saat sang suami berdinas di luar kota. Merasa Ranti itu sebagai saingannya di rumah tersebut dan menghambat ke aktivitasnya, maka dari itu Yura akan menghalalkan segala cara agar membuat Ranti memohon serta mengemis padanya. Sedangkan selama ini Saka memerintahkan Yura untuk menghandle seluruh keperluan rumah termasuk biaya sekolah dan kebutuhan Ranti. Kenapa? Karena ibu Ranti sudah bekerja di sana semenjak Saka masih kecil. Pria itu sudah menganggap ibunya Ranti seperti ibu angkat. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan Saka juga sudah berjanji kepada mendiang ayahnya nanti untuk membantu kedua anaknya menempuh pendidikan agar bisa mengubah dan menaikkan derajat keluarga mereka. Sekarang saya tanya kepada Anda sebelum melakukan ini kepada saya, apakah sudah berpikir seperti apa konsekuensi yang akan Anda dapatkan? Rahang Ranti mengeras. Mengikis jarak dengan Yura yang saat ini masih berdiri di anak tangga terakhir. Satu sudut bibir Yura terangkat. Tidak akan ada yang terjadi karena kau hanyalah seorang anak ingusan yang tidak memiliki apapun. Jadi pergilah, silakan tangisi dan ratapi kegagalanmu mengambil beasiswa. Setelah ini kau harus bersujud di bawah kakiku agar aku mau meminjamkan uang untukmu kuliah. Yura melewati Ranti. Sedikit menyenggol pundak gadis itu. Dia juga tertawa terbahak-bahak. Akhirnya berhasil mengalahkan Ranti menghancurkan seluruh harapan gadis itu untuk kuliah di sebuah universitas ternama. Tadinya Ranti lolos, tapi dengan kekuatan dan uang yang dia miliki semua itu bisa berbalik sehingga gagal.
tak memiliki kesempatan untuk menggapai beasiswa yang selama ini dia idam-idamkan. Kedua tangan Ranti mengepal erat, mengutuk apa yang kini dilakukan Yura kepadanya. Padahal dia tidak pernah sekalipun mengusik majikannya itu, entah kenapa Yura begitu sangat membencinya. Oke, Yura, menurutmu aku tidak bisa membalas apa yang kau lakukan? Baiklah. Ranti tertawa tipis. Aku akan menerima tawaran temanku untuk menghancurkan kehidupanmu yang sangat sempurna ini. Gumamnya. Melangkah cepat, menyusul Yura yang sedang bersenandung bahagia merayakan kemenangannya dari Ranti. Anda yakin saya tidak bisa membalas Anda? Anak ingusan, ayolah jangan terlalu menggebu seperti itu. Takutnya kau malah kecewa lagi seperti sekarang. Sakit kan? Tiba-tiba saja ditolak padahal sempat masuk ke salah satu daftar mahasiswi yang menerima beasiswa. Jangan sampai aku melakukan hal yang lebih padamu jika kau coba-coba melawan kepada aku. Cukup turuti apa yang aku inginkan, maka kau bisa kuliah. Rasanya aku tidak butuh kuliah jika berhasil menghancurkan kehidupanmu. Itu merupakan sebuah prestasi tertinggi dan bahkan aku akan menjadi kaya raya sama sepertimu. Ranti mendongak tak kalah pongahnya dibandingkan Yura. Wanita itu menabuh genderang perang. Baik. Selama ini dia diam dan bersabar, tapi tidak untuk kali ini. Dia akan melibas Yura dan menendang wanita itu dari rumah mewah tersebut. Usai perdebatannya dengan Yura, Ranti bergegas menuju kamar meraih ponselnya yang ada di meja belajarnya dan menghubungi seseorang. Ala, sahabat dekatnya yang tak lain tetangga satu komplek dengannya. Ala merupakan seorang anak konglomerat pula tapi tidak pernah memilih dalam berteman. Meskipun Ranti hanyalah seorang anak asisten rumah tangga, tidak menjadi halangan bagi Ala menerimanya menjadi seorang sahabat. Iya, ada apa? Sapa Ala seraya menundukkan bokongnya di tepi ranjang. Sangat antusias menerima panggilan masuk dari sahabatnya tersebut. Ella yakin pasti ada kabar baik dari Ranti mengingat mereka mendaftar di kampus yang sama. Bedanya Ranti melalui jalur beasiswa karena memang otaknya sangat pandai, sedangkan Ala yang kepintarannya hanya standar saja tentunya mengandalkan keuangan kedua orang tuanya. Gimana? Kamu lolos, kan? Loloslah. Masa nggak kamu tuh nilainya nggak pernah di bawah 90 loh, selama ini aku yakin kamu. Aku gagal, El. Potong Ranti. What? Gagal? Gak mungkin lah. Kok gagal? Astaga, kenapa? Ada apa gerangan? Aku nggak percaya deh, 100% nggak percaya kamu itu gagal. Aku juga nggak percaya kalau aku tidak akan mungkin gagal karena soal yang disuguhkan kepadaku bisa kujawab dan aku mengetahui jawabannya. Tapi permasalahannya siapa yang ada di belakang kegagalanku itu? Siapa? Ayo katakan, aku akan bantu kamu untuk membalasnya jika memang ada campur tangan orang ketiga. Ala mendesak. Dia ikut geram mendengar penjelasan yang diberikan Ranti. Dia tidak rela sahabatnya itu gagal mengambil beasiswa yang akan membuat Ranti batal kuliah nantinya. Dia juga tidak memiliki teman di kampus jika itu terjadi. Siapa lagi yang akan mengajaknya berbicara bahkan bergurau? Yura. Dia menyabotase hasil tes tersebut sehingga aku gagal dan gugur. Mulut Yura terbuka. Tergagap. Tak tahu bagaimana caranya menenangkan hati Ranti saat ini. Duh, nggak boleh nih. Mak lampir itu lagi yang bikin kamu sial. Dia lagi yang cegah kamu untuk maju. Oke. Ala mengambil nafas dan menghembuskannya secara perlahan. Aku emosi nih, ceritanya. Kamu lihat, kalau kamu di sini, kamu bisa melihat wajahku merah padam dan bahkan sekarang kepalaku mengeluarkan asap. Kalau sudah seperti ini, aku sudah buta mata buta hati. Jadi lebih baik sekarang kita pakai saja senjata pamungkas untuk membuatnya menangis darah dan memohon ampunan kepadamu. Ranti tersenyum tipis. Justru itulah yang membuatku menghubungimu, jadi bagaimana, apakah kamu tetap mau membantuku untuk membalas wanita itu? Tentu saja. Sebagai sahabat aku nggak rela kamu diperlakukan seperti ini. Maka dari itu, aku akan mengorek semua informasi tentang majikan laki-lakimu. Kamu harus menjadi istri keduanya dan membuang Yura jauh-jauh. Oke, aku tunggu kabar darimu.
Nanti sore aku juga akan ke sana membawakan alat-alat penunjang agar kamu bisa menggoda Tuan Saka. Iya, aku tunggu kamu di sini. Baiklah, kalau begitu aku akhiri dulu. Aku mau tanya-tanya banyak sama Mami mumpung dia ada di rumah. Ella mengakhiri panggilan masuk yang terhubung dengan Ranti. Sangat berselera dia menghancurkan Yura. Selama ini, Yura selalu mengusik kehidupan Ranti dan ibunya, padahal Ranti dan ibunya lah yang lebih dahulu tinggal di rumah mewah tersebut. Bahkan ibunya Ranti adalah saksi hidup bagaimana tumbuh kembang Saka suaminya Yura sekaligus pria yang membuat wanita itu bisa hidup bergelimang harta seperti sekarang. Baiklah Yura, kita lihat siapa yang akan menangis darah setelah ini. Ranti menggenggam erat ponselnya membulatkan tekad melupakan sejenak pendidikannya dan akan lebih memfokuskan diri membalas dendam kepada Yura atas apa yang telah wanita lakukan kepadanya selama ini. Tunggu di sini, kita akan menikah? Suara kaca yang menyentuh lantai menggema. Bergegas Ranti keluar dari kamarnya melihat apa gerangan yang terjadi di dapur. Namun, cepat langkahnya jauh lebih cepat lagi langkah Yura yang berada di ruang makan. Tangan wanita itu mengepal erat melihat gelas kristal kesayangannya telah berderai di lantai dapur. Astaga, tua bangka! Kalau tidak bisa bekerja jangan dipaksakan seperti ini, bukankah kau bisa menyuruh anakmu yang pemalas itu? Sergah Yura mendekati Maira, ibunya Ranti. Wanita itu juga menendang tangan Maira yang ingin memungut kembali pecahan kaca tersebut, sehingga dia tersentak tiba-tiba saja majikannya memberikan perlakuan di luar dugaan. Tidak perlu dipungut lagi, barang itu sudah hancur, sekarang berdirilah. Pinta Yura berusaha menahan amarahnya agar tak meledak lagi. Dia masih ingat berapa harga gelas kristal tersebut, dibelinya 1 set sebelum lebaran tahun lalu. Kamu tahu kan kalau gelas ini sangat mahal, lalu kenapa kamu bisa ceroboh seperti ini? Aku tidak mau tahu, bulan ini gajimu aku potong untuk mengganti gelas itu. Tapi Nyonya, jangan kamu pikir kamu itu mengganti 1 gelas saja. Tidak. Aku membeli barang ini harus 1 set, jadi kamu juga harus menggantinya 1 set juga. Kamu panggil anak kesayanganmu itu, minta dia mencari tahu berapa harga gelas ini di internet, maka kamu harus siap gajimu dipotong untuk menggantinya. Dengan alas kakinya Yura menendang pecahan kaca, nyaris saja mengenai kaki Maira, membuat wanita parubaya itu memejamkan matanya kuat. Takut ada pecahan kaca yang menggores kakinya, Maira bertumpu pada meja dapur. Takut tubuhnya tumbang karena kondisi kesehatannya menurun beberapa hari ini, namun dia tidak mau menyampaikan kepada Ranti, takut mengganggu pikiran putrinya tersebut. Saya akan mengganti gelas itu, tidak perlu memotong gaji ibu saya. Ranti menyela berjalan cepat menuju ke arah sang ibu dan Yura. Yura boleh menghinanya, merendahkannya, tapi jangan ibunya. Ranti lebih memilih menggadaikan hidupnya jika diperlukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Pakai apa kamu menggantinya, anak kecil? Bekerja saja tidak. Ujian pun tidak lulus, sehingga batal kuliah. Kalau bukan bantuan dariku, maka kamu tidak akan pernah bisa kuliah, mengerti? Kedua alis Yura terangkat. Yura bisa memastikan Ranti tidak akan pernah bisa kuliah tanpa campur tangan darinya. Dia juga tidak akan mengizinkan Saka memberikan bantuan secara percuma tanpa menandatangani perjanjian yang akan membuat Ranti tunduk di bawah kakinya. Tenang. Saya akan bekerja dalam waktu dekat dan bisa memastikan mampu menyaingi kekayaan yang Anda miliki. Jadi tolong jangan terlalu menginjak harga diri ibu saya. Anda boleh memperlakukan saya begitu buruk, tapi jangan pernah sekali-sekali menyakitinya. Jika itu terjadi lagi, maka Anda akan berurusan langsung dengan saya. Tekan Yura, seraya merangkul sang ibu. Dia tidak peduli Yura memecat ibunya atau apa, mungkin ini sudah waktunya mereka keluar dari rumah tersebut dan bebas dari segala sikap buruk Yura. Begitu pula dengan kebencian wanita itu yang tidak pernah ada ujungnya, padahal selama ini Ranti tidak pernah mengusik kehidupan Yura. Namun, jika Yura terus-menerus seperti ini, Ranti akan meloloskan segala kecurigaan dan prasangka buruknya dengan cara meluluhkan hati Saka dan menjadikannya suami. 1 bulan waktu yang akan kau gunakan untuk mengganti gelas itu. Jika tidak,
Seluruh gaji ibumu bulan ini akan dipangkas habis, jadi buktikanlah kalau omonganmu itu bukanlah kebohongan semata. Dan suatu hal yang harus kamu ingat, Ranti, tong kosong nyaring bunyinya. Sindir Yura dengan satu sudut bibir yang terangkat. Dia berbalik dan melangkah pergi menuju ruang tamu. Hatinya puas melihat bagaimana Maira ketakutan mendapati gelas itu terjatuh, padahal dia sendirilah yang meletakkan di sana, sehingga sedikit saja mengenai siapapun yang lewat bisa dipastikan gelas itu akan jatuh berderai seperti tadi. Ibu, kenapa bisa ceroboh seperti ini? Bukankah kemarin gelas ini sudah aku tata di atas lemari dan kuletakkan di dalam kotaknya agar kejadian ini tidak terjadi? Keluh Ranti. Mau marah pun percuma, namanya saja orang tua saat melakukan sebuah kesalahan itu merupakan hal yang biasa, tapi sayangnya Yura bukanlah manusia berhati baik, sehingga mempermasalahkan pecahnya gelas tersebut. Dan saya ingat Ranti, gelas itu bisa dibeli per pisies bukan per kotak seperti yang dikatakan majikannya tadi. Astaga, ibu demam. Ranti menempelkan punggung tangannya di dahi sang ibu. Panas. Satu kata yang langsung melintas di benak Ranti ketika kulitnya bersentuhan langsung dengan dahi sang ibu. Tidak apa-apa, nak. Maira menatap nanar pada sang putri. Sayang, tadi ibu dengar nyonya mengatakan kalau kamu itu gagal menerima beasiswa. Apakah itu benar? Tanyanya berhati-hati, takut salah dalam berucap. Ranti mengangguk pelan. Padahal aku sudah melihat dengan jelas namaku terpampang di sana, Bu. Tapi tiba-tiba saja aku mendapatkan panggilan masuk dari pihak kampus, katanya namaku salah cetak dan yang mereka maksud bukan aku melainkan Ranti yang lain. Mengusap air mata yang tiba-tiba saja mengalir di pipinya. Ranti tidak sedih gagal, tapi dia tidak bisa mengontrol air matanya ketika melihat sorot kekecewaan yang terpancar dari tatapan sang ibu. Besar harapan sang ibu Ranti bisa masuk kuliah jalur beasiswa karena gadis itu memiliki kepintaran di atas rata-rata, sama seperti sang kakak yang kini tengah menempuh pendidikan pula. Namun entah apa masalahnya, sehingga Ranti malah gagal di detik-detik terakhir, padahal semua tes sudah selesai dilakukan. Itu artinya Ranti harus berhenti puas sampai bangku SMA saja atau harus bekerja sampingan agar bisa kuliah seperti sang kakak. Ibu tidak boleh sedih seperti ini. Tangan Ranti terulur untuk menghapus air mata sang ibu. Aku yakin bisa menyusul kakak. Aku bisa kuliah, Bu. Ibu tenang saja, aku memiliki kemampuan dan tenaga. Aku yakin ijazah SMA, aku bisa mengantarkanku ke jenjang pendidikan selanjutnya. Maira memaksakan senyumannya, meskipun semangat Ranti sangat menggebu, tapi dia bingung bagaimana caranya mencari uang. Memang Ranti bukanlah anak yang berpangku tangan, tapi tetap saja dia ragu karena pekerjaan yang bisa didapatkan Ranti palingan hanya sebagai karyawan restoran atau kafe. Berapalah gaji yang bisa putrinya itu dapatkan? Dia yakin tidak akan cukup untuk membiayai kuliah Ranti secara penuh. Seperti biasanya ketika makan malam datang Maira dan Ranti bahu-membahu menghidangkan makanan di meja sebelum menyambut kedatangan Yura dan Saka, tapi kali ini hanya Ranti saja yang turun tangan karena Maira saat ini sedang terbaring di kamarnya. Usai minum obat tadi sore, bukannya sembuh, kondisi Maira justru semakin memburuk, tapi Ranti tidak berani membawa ibunya itu ke rumah sakit, sadar uang tabungannya tidak akan cukup untuk membayar rumah sakit nanti. Mana ibumu, Ran? Tanya Saka sebelum duduk di kursi. Diikuti Yura dari belakang, tidak lupa pria itu menarik kursi untuk sang istri mempersilahkannya untuk duduk. Ibu sedang ada di kamar tuan. Maaf, hari ini saya yang akan menggantikan ibu untuk bekerja karena ibu demam dari tadi sore. Terangnya mengungkap bagaimana kondisi sang ibu. Saka menganggukkan kepalanya. Setelah semuanya selesai, bantulah ibumu untuk makan dan jangan lupa pastikan dia sudah meminum obat. Apakah tadi kamu sudah membawanya ke klinik atau rumah sakit? Ranti mengangguk ragu. Meskipun dia belum melakukan salah satu yang disebutkan majikannya barusan, tapi dia tidak mau merepotkan Saka. Tidak mau menambah lagi daftar hutang sang ibu pada pria itu yang nantinya akan selalu dituntut Yura agar segera dilunasi. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan ke sana untuk melihat keadaan ibumu.
Sambung Saka sebelum mengisi piringnya dengan makanan. Dia makan malam dalam diam, begitu pula dengan Yura. Mendapatkan perintah dari Saka, Renti langsung bergegas kembali ke kamarnya dan sang ibu. Namun, sebelum itu dia akan ke dapur terlebih dahulu mengambil makanan yang tadi memang sengaja dipisahkan untuknya dan sang ibu. Namun, belum sempat keluar sepenuhnya dari ruang makan, sayup terdengar di indera pendengarannya ada pembicaraan antara Saka dan Yura membahas tentang sang ibu. Besok kalau kondisi Bibi belum membaik juga tolong kamu bawa dia ke rumah sakit. Seperti yang pernah aku katakan kepadamu, dia itu sudah kuanggap sebagai ibu kandungku sendiri karena selama ini dialah yang menjaga dan mengasuhku. Terang Saka seraya meletakkan sebuah kartu debit di dekat tangan Yura. Pakai ini agar tidak mengganggu uang bulananmu. Tuturnya datar. Yura bergegas mengambil kartu debit berwarna emas tersebut. Dia menarik kedua sudut bibirnya dan mengangguk. Kamu tenang saja, aku akan mengurus seluruh kebutuhan mereka. Sambungnya mengusap punggung tangan Saka. Sangat berterima kasih atas keroyalan sang suami yang tidak pernah membatasi uang belanjanya. Pra itu juga tidak pernah bertanya kemana gerangan Yura menghambur-hamburkan kekayaan yang dia miliki. Itu perintah dari Saka semalam. Ranti juga sudah mendengarnya dan berharap pagi ketika dia terbangun tidur dan mendapati kondisi ibunya semakin parah saja ada rasa iba dari Yura untuk membawa ibunya ke rumah sakit sesuai dengan pesan yang ditinggalkan Saka semalam. Namun apa yang terjadi? Pagi-pagi sekali setelah Saka berangkat ke kantor, Yura justru pergi bersama teman-temannya ke sebuah mall. Katanya dia ada keperluan penting, nyatanya dia hanya pergi berbelanja dan menghamburkan uang yang diberikan Saka semalam. Uang tersebut seharusnya mengantarkan Maira ke rumah sakit. Bu, BPJS-nya masih aktif, kan? Ranti memeriksa dompet sang ibu dan menemukan sebuah kartu berwarna hijau di sana. Dia ingat waktu itu sang ibu pernah berobat dan menggunakan kartu tersebut sebagai alat untuk membayar. Semenjak Tuan Saka menikah, ibu tidak sanggup lagi membayarnya karena hutang terus saja membengkak dan berbunga di tangan istrinya. Loh, kok bisa begitu, Bu? Bukankah Tuan Saka yang membayar ini untuk ibu? Aku dengar waktu itu dia mengatakan hal tersebut kepada Yura, lalu kenapa kartu ini tidak bisa digunakan lalu pakai? Maka dari itu, ibu tidak pernah menyampaikan kepadamu kalau ibu sedang sakit. Ibu juga tidak ingin konsentrasimu buyar saat ujian dan malah membuatmu gagal mendapatkan beasiswa. Kepala Maira menggeleng. Nyatanya itu semua tidak mampu mengubah keadaan ibu, tetap saja sakit memikirkan nasibmu ke depan nanti. Jika hanya tamat SMA kamu bisa apa? Sedangkan ibu sudah tua tak sanggup lagi bekerja. Terlalu lama di sini tenaga ibu tak seperti biasa. Maira terbatuk, menahan rasa sesak yang kini menghimpit dadanya. Dia sudah berusaha menarik oksigen semaksimal mungkin tapi, sayangnya yang memasuki paru-paru tak seberapa, bahkan bibirnya sudah pucat pasi saking sakitnya yang dia rasa kini menghantam dadanya. Cemas dan ketakutan, Ranti mengabaikan dulu tentang pembayaran rumah sakit. Dia memohon kepada Allah agar segera datang dan membantunya membawa sang ibu ke rumah sakit. Tadinya mau meminta tolong supir tapi malah dilarang Yura, katanya pria parubaya itu sebentar lagi harus menjemputnya ke mall dan tidak diperbolehkan terlambat meskipun hanya beberapa menit saja. Daripada menimbulkan keributan dan malah mencelakai orang lain, Ranti bersabar menunggu sang sahabat datang meskipun Allah malah terjebak macet. Allah datang tergopoh-gopoh berlari menuju ke kamar belakang lewat pintu samping. Dia membantu Ranti menggendong sang ibu menuju mobil. Kondisi Maira semakin memperhatikan, tadinya dia masih sanggup bicara kini hanya terkulai lemas dengan nafas yang pendek. Cemas sudah Ranti melihat kondisi sang ibu. Dia juga bergegas menghubungi sang kakak yang ada di luar kota sana menyampaikan bagaimana kini kondisi wanita yang telah melahirkan mereka ke dunia. Kamu kok diam saja sih, Ranti? Gak mau dibantu wanita itu, bukan berarti aku tidak bisa membantumu kan? Meskipun aku masih menadahkan tangan kepada kedua orang tuaku, tapi tetap saja sebagai teman aku tidak rela melihat kamu kesusahan seperti ini. Allah tidak terima Ranti menelan semua masalah yang dia alami, padahal sahabatnya itu bisa membagi dengannya, meskipun tidak bisa membantu banyak. Setidaknya Ranti itu cerita,
Siapa tahu dia memiliki jalan keluar tidak memendamnya seperti ini. Jangan ngomel dulu, nanti cepat tuh aku bisa jelaskan nanti kenapa aku tidak mau bercerita banyak hal kepadamu. Bahkan kemarin juga melarangmu untuk datang ke rumah. Aku tidak mau kamu melihat kejadian di mana Yura dengan sempurnanya mempermalukan ibuku dan meminta ganti rugi sebuah gelas kristal yang harganya tak seberapa, tapi dia malah melipat gandakan dan harus mengganti satu kotak pula. Keluh Ranti mendudukkan bokongnya di kursi yang ada di depan ruang UGD. Berkali-kali dia menatap pintu tersebut berharap dokter segera keluar dan menyampaikan bagaimana kini keadaan sang ibu. Itu siapa? Angkatlah terlebih dahulu, ponselmu membuat telingaku sakit. Ala menunjuk ponsel yang ada di dalam genggaman Ranti. Dari tadi ponselnya berdering dan bergetar, tidak mungkin Ranti tidak mendengar. Dia tahu seseorang yang menghubungi Ranti tersebut pastilah ada hubungannya dengan seseorang yang membuatnya kesal seperti sekarang. Gak nanti dia malah datang kemari dan aku yakin istrinya pasti akan mencari gara-gara lagi denganku. Tuan Saka, tebak Ala. Ranti menganggukkan kepalanya. Angkat saja dan katakan yang sejujurnya, dia harus tahu bagaimana kelakuan busuk istrinya itu. Tapi, El, kalau kamu gak mau angkat biar aku yang angkat. Kalau kamu gak mengizinkan aku akan meminta nomor ponsel Tuan Saka kepada Mami dan aku akan mengadukan semuanya. Kamu mau semua berantakan di tanganku? Ranti menggelengkan kepalanya. Dengan sangat terpaksa menerima panggilan masuk dari Saka. Di mana kamu? Kata security ibumu masuk rumah sakit, tapi kenapa kamu tidak memberikan kabar kepadaku? Saka mencecar padahal Ranti belum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang kirimkan nama rumah sakit serta ruangan tempat ibumu dirawat. Aku tidak mau tahu. Aku tunggu dalam waktu 1 menit. Kalau tidak aku pastikan akan menghukummu. Baiklah Tuan. Sahut Ranti sekenanya saja dan mengakhiri panggilan yang tersambung dengan sang majikan. Dia mengetikkan nama rumah sakit yang kini menjadi tempatnya menunggu dokter selesai memeriksa sang ibu. Ranti tidak memberikan nama ruangan karena memang sang ibu masih ditangani di ruang IGD. Tidak sampai setengah jam Saka langsung berada persis di hadapan Ranti. Pria itu tampak kesal padanya karena menganggap Ranti menyembunyikan penyakit sang ibu darinya. Kamu ini bisa tidak sedikit saja menekan egomu itu? Aku sangat menyayangi ibumu, terserah kalau kamu itu ingin membatasi diri terhadap kami, tapi jangan bersikap seperti ini. Tekan Saka tiba-tiba saja datang dan mencacar Ranti. Tentu saja hal tersebut membuat Ranti dan Ella sama-sama terdiam, tidak mengerti apa yang membuat Saka marah-marah seperti sekarang. Tak ada angin, tak ada hujan, Saka malah menyerang Ranti. Seharusnya pria itu mengajari istrinya Yura, bukannya malah menjadikan Ranti sasaran amarah. Bisa bicara dengan keluarganya, Bu Maira? Potong seorang dokter dari ambang pintu ruang IGD. Membuat Ranti langsung mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Tadinya dia ingin menjelaskan dan membantah ucapan Saka, tapi dia kondisi sang ibu jauh lebih utama saat ini. Saya putrinya dokter. Bergegas Ranti menghampiri pria berpakaian serba putih tersebut. Dia ingin bertemu denganmu dan Saka. Siapa Saka? Tanya dokter tersebut menatap Ala dan Saka secara bergantian. Ala gegas menunjuk Saka yang kini berdiri persis di sampingnya. Itu dia yang namanya Saka. Om Saka? Ralat Ala cepat sebelum Saka malah memakannya pula. Karena tadi tidak menyematkan embel-embel Om di samping namanya. Baiklah kalau begitu mari ikut dengan saya. Dokter tersebut membuka pintu lebar-lebar agar Saka dan Ranti masuk. Maira yang setengah sadar sangat ingin bertemu dengan putri dan majikannya tersebut. Tubuh Ranti begitu dingin. Takut sang ibu malah berakhir sama seperti sang ayah beberapa tahun yang lalu. Dia terduduk lemas di kursi yang ada di samping berangka rumah sakit. Ranti meraih dan menggenggam tangan Maira yang mulai pucat dan dingin. Bu, ini aku, apakah ibu bisa mendengarku? Tanya Ranti perlahan. Tangannya terulur untuk mengusap keringat di dahi Maira. Tuan Saka. Panggil Maira mengabaikan sapaan Ranti yang kini duduk di sampingnya.
Tatapan Maira justru tertuju kepada Saka yang ada di belakang Ranti. Saya titip Ranti. Enggak, aku yakin ibu pasti sembuh. Aku nggak mau menjaga anak angkuh dan egois seperti Ranti. Dia lebih mementingkan egonya sehingga menolak keinginan Yura untuk membawa ibu ke rumah sakit dan nyatanya sekarang apa ibu terlambat ditangani, kan? Aduh, Saka menyampaikan apa yang disampaikan Yura kepadanya tadi sebelum pulang ke rumah. Saya titip Ranti ya, Tuan. Jaga dia. Bu, aku tidak mau hidup bersama mereka. Ibu harus sembuh, aku ingin membawa ibu keluar dari rumah neraka itu. Aku tidak rela ibu terus-menerus diinjak-injak oleh wanita siluman itu. Bu, aku nggak sanggup jika harus kehilangan ibu, kehilangan ayah saja sudah membuatku ingin mati rasanya. Bu. Pecah sudah tangis Ranti melihat mata ibu sang ibu yang begitu sayu menatap ke arahnya dan Saka secara bergantian. Saya titip, ya, Tuan. Hanya itu kata yang terlontar dari mulut ibunya Ranti. Seolah-olah wanita parubaya itu tidak memiliki daya lagi untuk bertahan hidup. Tangis Ranti juga tak sanggup dihentikan, dia meremas kuat tangan sang ibu berharap ini semua hanyalah mimpi. Mana sanggup dia kehilangan satu tumpuan hidupnya tersebut. Meskipun ragu dan masih kesal kepada Ranti, Saka tetap menganggukkan kepalanya. Aku akan menjaga dia sebisaku. Kedua sudut bibir Maira terangkat. Kamu jangan keras kepala lagi, nak. Mulai hari ini kamu harus menuruti apapun yang Tuan Saka katakan. Karena kakakmu jauh, jadi dialah satu-satunya tempatmu pulang di sini. Enggak, Bu, dia bukan siapa-siapa aku, mana mungkin aku harus patuh kepadanya, mereka itu jahat, apalagi istrinya Tuan Saka. Dia itu siluman berbulu domba. Ibu mohon, nak. Enggak, Ibu. Ku bukan siapa-siapa, aku tidak akan bertahan di sana. Buruk dikata, jika Tuhan lebih sayang kepada ibu, aku akan segera pergi dari rumah itu. Aku tidak sudi tinggal di sana. Nak, enggak Bu, ibu enggak boleh seperti ini. Ibu pasti sehat, kita pulang. Bu, aku akan mengajak ibu pindah rumah biar nggak ditekan lagi sama wanita itu. Maira diam, matanya berkaca-kaca menatap Ranti dan Saka. Biar ibunya Ranti tenang, lebih baik Om nikahi saja Ranti biar dia tidak bisa kemana-mana dan tetap berada di sisi Om. Potong Ella. Entah bagaimana caranya gadis itu kini sudah berada pula di ruang IGD. Padahal dokter telah berusaha keras untuk menahan agar gadis itu tidak masuk. Apa katamu? Nikahi Ranti Om saat ini juga. Biar ibunya Ranti tenang dan pergi membawa senyuman karena melihat putrinya sudah menikah dan dititipkan kepada laki-laki yang tepat. Bukankah Anda menganggapnya sebagai ibu kandung Anda? Bukankah dialah yang membesarkan Anda dari kecil? Saya rasa kalau bukan Bu Maira yang menjaga Anda, belum tentu Anda bisa tumbuh menjadi manusia yang begitu sehat dan sukses seperti sekarang. Anda pasti ingat Bu Maira yang mengajarkan Anda berjalan bahkan berbicara. Ungkap Allah menyampaikan apa yang diketahui oleh sang mami. Sebenarnya semua itu akan disampaikan Allah kemarin, tapi sayangnya kejadian gelas kristal itu membuat Ranti melarang gadis itu datang berkunjung. Bagaimana, Bu? Ibu setujukan kalau Ranti menikah dengan Tuan Saka? Desak Allah. Ini adalah satu-satunya cara agar Ranti tidak pindah dari komplek. Dia tidak mau jauh dari sahabatnya itu, dan ini pula satu-satunya cara agar mereka bisa membalas kelakuan Yura. Bahkan menendang wanita itu dari kediaman Saka dan berakhir menjadi gelandangan lagi seperti dulu. Saka menggelengkan kepalanya, tapi semua penolakan itu seketika menguap entah kemana saat melihat kondisi Ibu Maira yang semakin menurun. Bahkan detak jantungnya nyaris tak terbaca oleh alat yang kini menancap di tubuhnya. Kamu tunggu di sini, aku akan mencari penghulu untuk menikahkan kita berdua. Tutur Saka membuat Ranti membulatkan matanya. Sedangkan Allah bersorak girang, akhirnya dia berhasil menjodohkan antara Saka dan Ranti.